Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting buat kita semua, terkhususkan kepada ibu-ibu, tentang bagaimana bisa mengoptimalkan umur kedua kita semua, ya. Karena kita tahu umur kita di dunia begitu sangat terbatas, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan hadis Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut, ya. Dan banyak di antara kita yang sudah melewati 40 tahun dan ada juga yang sudah melewati 50 tahun dan sebagian sudah mau meninggal dunia. Sudah di atas 60, ya. Oleh karenanya sudah banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kata Allah, waja'ukumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya uban. Jika seorang sudah beruban, berarti telah datang peringatan bahwasanya hidupnya tidak selamanya di dunia. Oleh karenanya, apa yang menimpa kita berupa sakit, keriput, ya, di kulit, lemahnya pandangan, mulai sering lupa, pikun, lemahnya pendengaran, mulai sering encok, ya. Ini semua peringatan bahwasanya kita tidak lama lagi di alam dunia ini. Oleh karena orang yang cerdas, dia harus mempersiapkan lebih matang lagi. Ketika sudah datang peringatan-peringatan tersebut, lebih cerdas, lebih persiapan lebih matang lagi untuk menyambut kematian tersebut. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan satu istilah, al-umr tsani, umur yang kedua, ya. Yaitu maksudnya agar ketika kita sudah meninggal dunia, sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, seakan-akan kita masih hidup di atas muka bumi ini. Yaitu kenapa? Karena amal soleh masih terus berjalan. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita bisa beramal soleh di dunia, tapi bagaimana kalau kita sudah meninggal dunia, amal soleh masih berjalan. Sehingga kita punya umur kedua setelah wafatnya kita, ya. Allah mengisyaratkan akan hal ini dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat ke-12 Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu, sungguhnya kamilah yang nuhyil mauta, yang akan menghidupkan mayat-mayat yang sudah mati, ya. Allah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak semata-mata Allah yang mengatur segalanya, ya. Kalau sekarang di dunia banyak orang sok yang ngatur, sok jadi penguasa, sok mengatur, sombong. Namun pada hari kiamat kelak semuanya tidak ada yang berani menegakkan kepalanya, semuanya ketakutan. Makanya pada hari kiamat kelak Allah mengguncang bumi. Allah berkata, Anal Malik, aina mulukul ardi. Aku adalah maharaja. Mana raja-raja dunia? Maka semua tidak ada yang bisa berani mengatakan saya, ya. Yang dulu sombong, yang dulu angkuh tidak berkutik pada hari tersebut. Ana dayyan, aku adalah sang pemberi pembalasan. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Kerajaan milik siapa pada hari tersebut, pada hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah. Inna, sungguhnya kami, nahnu, yaitu Allah membatasi kamilah, yang akan menghidupkan yang mati, nuhyil mauta, yaitu untuk diberi balasan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, yang berupa amal saleh atau berupa amal buruk selama di dunia, wa atharahum, dan jejak
langkah kaki mereka. Kami juga catat jejak langkah kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami himpun, telah kami kumpulkan di Lauhil Mahfuz. Taib, di sini ada dua tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang makna wa atharahum, kami yang mencatat jejak langkah kaki mereka. Athar jamak dari athar, itu langkah kaki. Kalau kita berjalan, kita melangkahkan kaki, ada sisa bekas jejak, disebut apa? Jejak bahasa Indonesia. Dan kalau kita melangkahkan kaki misalnya di tempat yang situ banyak angin, kita jejak kaki kita, maka mudah sekali hilang jejak kaki kita karena terhempas dengan angin yang kencang ya. Apalagi kalau di Arab sana ya angin kencang ya. Jadi kalau kita langkah kita terkadang ada terlihat, terkadang tidak terlihat. Ya. Apalagi ditimpa dengan angin yang kencang. Meskipun tidak terlihat tapi Allah catat jejak langkah kaki tersebut. Maka ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang dimaksud dengan Allah mencatat jejak langkah kaki, yaitu Allah mencatat dampak dari segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh sang hamba. Sang hamba ketika di dunia melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan, semua dicatat, perkataannya dicatat, perbuatannya dicatat. Itu yang disebut dengan ma qaddamu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu para malaikat yang mencatat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dicatat bukan cuma perbuatan dan perkataan, dampaknya juga dicatat. Apakah dampak dari perkataan perbuatan tersebut baik atau buruk, semuanya dicatat, ya. Semuanya dicatat. Jika berdampak baik, ya, seperti ilmu yang bermanfaat, ya, seperti wakaf, ya, maka meskipun sang hamba sudah meninggal dunia, maka dampaknya terus dicatat oleh malaikat, sehingga menjadi umur kedua bagi sang hamba. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW, siapa yang berikan contoh yang baik, maka bagi dia pahala amal perbuatan baik tersebut dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kalau diikuti sampai hari kiamat, maka seluruh pahala orang tersebut akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka, pahala mereka. Ini dampak dari perbuatannya. Dan sebaliknya, kalau dampak dan perbuatannya buruk pun demikian, terus tercatat. Kalau ada dikatakan pahala jariyah, ada juga dosa jariyah, ya. Asam jariyah, dosa-dosa jariyah. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran, liyahmilu awzarahum yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa yang mereka lakukan sempurna dosa-dosanya pada hari kiamat kelak, dan juga dosa-dosa yang orang yang mereka sesatkan, mereka juga pikul. Bayangkan ada seorang di dunia mengajarkan satu maksiat, kemudian diikuti oleh orang-orang niru dan diikuti terus sampai hari kiamat, maka seluruh dosa-dosa orang yang menirunya juga dia pikul. Dia contohkan misalnya satu maksiat, misalnya model baju tertentu dengan menampakkan sebagian aurat, kemudian model tersebut jadi trendy, bertahun-tahun jadi trendy, kemudian terkadang hilang, kemudian trendy lagi, kadang-kadang demikian. Tapi model tersebut menampakkan aurat, maka seluruh yang mengikutinya dia juga pikul dosanya. Dia dalam kuburan, dosa terus mengalir. Ya. Sama seperti seorang mengajarkan bid'ah, ajaran yang sesat. Dia sudah meninggal kemudian diikuti oleh orang-orang, maka seluruh dosa mereka juga dia tanggung, ya. Maka tafsiran pertama dari surat Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat dampak. Athar maksudnya dampak dari perkataan maupun perbuatan seorang hamba. Bukan cuma perkataan dan perbuatannya saja yang dicatat, tapi juga ada dampaknya. Kalau kebaikan maka kebaikan, kalau keburukan maka keburukan. Maka bisa menjadi pahala jariyah, bisa juga menjadi dosa jariyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala,
yang dimaksud dengan mencatat athar maksudnya jejak kaki adalah sebagaimana zahir daripada ayat. Ketika Banu Salimah mereka tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Yaitu berkilo-kilo dari Masjid Nabawi. Maka mereka punya ide untuk pindah rumah menuju dekat Masjid Nabawi agar mudah pergi sholat di Masjid Nabawi. Kita tahu di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Maka mereka punya ide untuk pindah rumah. Ketika Nabi mendengar ide mereka untuk pindah rumah, maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, tidak usah pindah. Sungguhnya akan dicatat jejak langkah kaki kalian. Artinya kalau mereka ke masjid semakin jauh semakin banyak pahalanya. Pergi ke masjid, pulang dari masjid, berapa langkah banyak langkah kaki semua dicatat. Bahkan Rasulullah mengatakan bukan cuma langkah kaki kalian, atharukum, jejak langkah kalian pun dicatat. Jadi maksudnya jangan kalian khawatir, jangankan langkah kaki kalian, jejaknya saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu langkah pun yang terluput dari catatan. Karena jangankan langkahnya, jejaknya saja yang sudah tidak dilihat oleh orang, yang sudah tertutup dengan debu, yang sudah diterpa dengan angin, sudah hilang, itu pun dicatat. Apalagi langkah kakinya. Ini pendapat kedua. Kemudian Ibnu Katsir setelah menyampaikan dua pendapat, beliau mengatakan tidak ada pertentangan kalau jejak langkah dicatat, apalagi dampak dari perkataan dan perbuatan. Intinya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada kesempatan bagi seorang untuk mendapatkan umur kedua. Hanya saja perlu waspada, umur kedua tersebut bisa jadi mendatangkan pahala jariyah dan juga sebaliknya bisa mendatangkan dosa apa? Jariyah. Ya, maka seorang waspada. Baik. Kita akan sebutkan sekarang tentang macam-macam kesempatan umur kedua yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa optimal di umur kedua kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya. Al-Bazzar dalam Kashful Astar nomor 149 dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menyebutkan tentang 7 amal saleh yang bisa dilakukan oleh seorang hamba sehingga bisa menjadi umur keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi." 7 amal saleh atau 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada sang hamba meskipun dia dalam kuburannya. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi. 7 amal saleh yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba meskipun sang hamba dalam kuburannya. Apa saja 7 perkara tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama ilman", seorang yang mengajarkan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, "au ajra nahran", atau dia mengalirkan sungai. Maksudnya dia ambil dari sungai, kemudian dia buka kanal kecil untuk dialirkan ke sawah-sawah atau tempat orang, atau dia pergi ke sumber air, kemudian dia buka jalan atau kanal sehingga buka terusan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dia mengalirkan sungai, maksudnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur, ya, sehingga dia gali sumur sehingga muncullah sumber air bersih, sumber air minum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keempat, au garasa nakhlan, atau dia tanam korma, kemudian hasil dari korma tersebut fisabilillah, dia wakafkan hasilnya. Setiap ada hasil korma, silakan dibagi-bagi. Kalau ada orang lewat, silakan ngambil dari hasil kormanya. Dan selama korma tersebut berbuah, maka dia terus mendapatkan pahala. Yang keberapa itu? Yang kelima, au bana masjidan, atau dia bangun masjid. Sehingga orang beribadah di masjid tersebut, sehingga meskipun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Au warratha mushafan, atau dia tinggalkan mushaf. Dia beli mushaf, kemudian dia bagi-bagikan, dia wakafkan, maka setiap orang baca mushaf, maka dia ikut dapat pahala dari membaca mushaf tersebut. Ada yang mentadabburi Al-Qur'an dari mushaf yang dia bagi, maka dia dapat juga pahala.
Dan yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia tinggalkan seorang anak yang anak tersebut mendoakannya mohon ampunan baginya setelah dia meninggal dunia. Inilah 7 perkara yang disebut oleh Nabi bahwasanya pahalanya terus mengalir meskipun sang hamba sudah dikubur dalam kuburan. Menjadi umur kedua bagi sang hamba, ya. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Coba diulangi ibu. Yang pertama apa? Mengajarkan ilmu manfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, gali sumur. Yang keempat, korma, hasilnya dibagi-bagi. Yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, wakaf mushaf. Yang ketujuh, anak soleh yang mendoakannya. Taib. Datang dalam hadis-hadis yang lain yang semirip dengan ini, ya. Dan ada tambahan, bukan cuma 7, ya. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada yang mirip dan ada yang tambahan. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi." Di antara amal-amal saleh yang bisa menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, mushaf yang dia wakafkan, dia tinggalkan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Ada tambahan di sini, au baitan libni sabil banahu, atau dia bangun rumah untuk musafirin. Dia bangun rumah, ada orang musafir bisa mampir, ya. Jadi selain masjid ada lagi tambahan apa? Bangun rumah yang digunakan oleh musafir, ya. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah, yaitu sedekah jariah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dalam kondisi sehat dan masih hidup, kemudian pahalanya menyusulinya setelah dia meninggal dunia. Di sini ada tambahan apa tadi? Sedekah jariah dan apa? Dan bangun rumah untuk Ibnu Sabil. Jadi sekarang sudah berapa? 9. Hadis yang lain ada tambahan lagi. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. 4 perkara yang pahalanya mengalir kepada para hamba, ya, meskipun sudah meninggal dunia. Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah, seorang yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan. Ini tambahan lagi, ini yang ke-10. Seorang berjaga ketika terjadi peperangan, ada kawasan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka dia bukan sedang berjihad, tapi dia berjaga di daerah perbatasan. Ini susah. Lebih susah daripada berjihad. Kalau berjihad, musuh di depan. Ketahuan, dia bisa persiapan. Tapi kalau dia dari perbatasan, dia enggak tahu tiba-tiba musuh apa? Datang. Jadi dia kapan-kapan saja bisa kena panah, ya. Sehingga orang yang berjaga di daerah perbatasan, maka ini pahalanya meskipun dia sudah meninggal, pahalanya masih ngalir terus. Ini yang ke-10 tambahan. Yang sisanya sudah berulang. Wa man 'allama ilman, ya, siapa yang mengajarkan ilmu, ujriya lahu ajruhu ma umila bihi, maka pahalanya terus mengalir selama ilmunya tadi diamalkan oleh orang lain. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma jarat. Siapa yang bersedekah jariah, maka pahalanya terus mengalir selama sedekahnya masih terus mengalir. Wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu, dan seorang yang meninggalkan anak saleh yang mendoakannya. Dan hadis yang terakhir yang juga terkait dengan amal saleh yang masih berjalan meskipun seorang meninggal dunia, hadis yang masyhur juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu." Jika seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya, illa min thalatha, kecuali dari 3 perkara, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya kita simpulkan dari hadis-hadis tersebut ada berapa? Ada 10. Ada 10, ya. Dan ke-10 tersebut telah dikumpulkan oleh Suyuti rahimahullah dalam
nazamnya dalam syairnya dia berkata, "Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashrin." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka tidak berlaku baginya pahala terus mengalir kecuali ada 10 amal. Ulumun bathaha, ilmu yang dia sebarkan, wa du'a'u najlin, doa anak solehnya, wa ghorsun nakhli, dia tanam korma untuk disedekahkan hasilnya, wa sadaqatu tajri, yaitu sedekah jariyah, wa warithatu mushafin, seorang yang meninggalkan mushaf untuk dibagikan, wa ribatu thagrin, yaitu orang yang berjaga di daerah perbatasan, wa hafrul bi'ri, orang yang menggali sumur, wa ijra'u nahrin, atau yang mengalirkan sungai, wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi, atau rumah yang dia bikin untuk orang asing lewat tinggal di situ, kalau sudah selesai tinggal lanjutkan, setiap ada orang musafir lewat silakan mampir di rumah tersebut, au bina'u mahalli dzikrin, atau dia bangun masjid. Coba diulangi Ibu, ada 10. Yang hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan. Coba ibu-ibu, ya sudah. Saya cuma tanya saja yang hafal siapa. Enggak ada hadiahnya, enggak ada hadiah. Tapi kita ulangi. Yang pertama apa? Baca silakan. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pohon korma yang hasilnya disedekahkan. Yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, meninggalkan mushaf. Yang ketujuh, anak soleh yang mendoakan. Yang kedelapan tadi apa? Bangun rumah untuk orang ibnu sabil. Yang kesembilan, sedekah jariyah. Yang ke-10? Apa yang 10? Satu orang aja apa? Suara yang keras apa? Saya juga lupa yang ke-10 apa tadi. Menjaga di daerah perbatasan. Inilah 10 amal saleh yang merupakan sarana seorang untuk mengoptimalkan umur keduanya. Tapi kita jelaskan satu-satu. Siapa tahu para ibu-ibu bisa mengambil kesempatan dari 10. Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Tapi kita jelaskan, siapa tahu ada kesempatan. Tapi perlu diperhatikan, saya bilang ada kesempatan. Ternyata ada mungkin amal yang tidak bisa dilakukan kecuali laki, seperti berjaga di daerah perbatasan. Misalnya. Tapi yang lainnya mungkin dilakukan. Kalaupun ibu-ibu tidak mungkin melakukan, misalnya nggak punya uang, bangun masjid nggak punya uang, ya, atau gali sumur nggak punya uang. Yang punya uang suami, maka diantara agar ibu-ibu juga dapat mengoptimalkan umur kedua, motivasi suami. Jadi ibu yang motivasi suami, sehingga kalau suami yang melakukan, ibu juga dapat apa? Pahala. Ya, jadi ini sekedar wawasan buat ibu-ibu. Kalau ibu bisa melakukan langsung sendiri, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, motivasi suami untuk melakukannya, atau motivasi orang lain untuk melakukannya. Sehingga ketika dia mendapat pahala, kita juga kecipratan apa? Pahala. Karena kita yang motivasi. Dan Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala juga orang yang mengamalkannya. Tapi kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang diajarkan bertingkat-tingkat. Ya. Kalau kita bicara para ulama, tentu luar biasa ilmu mereka. Dan sampai sekarang buku-buku mereka masih kita baca, subhanallah. Mereka sudah meninggal ya ratusan tahun yang lalu, ya. Sampai ada yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi ilmu mereka masih bermanfaat. Selama ilmu mereka bermanfaat, maka pahala terus mengalir kepada mereka. Oleh ini tidak bisa kita bayangkan betapa besar pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Karena para sahabat adalah generasi yang menyampaikan Al-Quran maupun sunnah Nabi sampai kepada kita. Maka semua orang belajar ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun sunnah, pasti silsilahnya kembali kepada para sahabat. Karena tidaklah Al-Quran dan hadis sampai kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Mereka dikatakan dengan naqalatul wahyi, yaitu para penukil wahyu
Al-Quran maupun hadis sampai kepada kaum muslimin. Kemudian juga para ulama yang mereka telah berusaha payah, kemudian menulis buku-buku yang bermanfaat, mendakwahkan ilmu mereka, sehingga ilmu mereka terabadikan dalam kitab-kitab yang agung, kemudian kita belajar sampai sekarang, dimanfaatkan oleh para ustadz, kemudian ustadz menyampaikan kepada mad'uin, kepada audiens, maka pahala semua mengalir kepada mereka. Mungkin untuk seperti itu ibu tidak mampu ya, karena tidak sempat lagi belajar bahasa Arab saja belum tamat-tamat ya. Gimana mau? Tapi tidak harus ilmu yang besar seperti itu cari pahala. Ada ilmu yang ngajarin anak Al-Fatihah, ngajar TPA ya, atau menyiapkan sarana untuk TPA ya. Jadi maksud saya kita mesti tahu, tidak mesti kita yang langsung melakukannya, paham? Terkadang kita yang menyiapkan prasarana, terkadang kita menyiapkan sarana, terkadang kita yang biayai, ya, maka kita juga ikut serta dalam mendapatkan pahala tersebut. Ikut serta. Ya. Makanya ini menunjukkan tentang keutamaan para dai. Bahwasanya para dai mereka lah yang ujung tombak dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan syariat, dalam menyebarkan ilmu. Dan bukan cuma para dai, para donatur yang membantu dakwah juga mereka dapat bagian. Mereka dapat bagian. Ya, karena betapa sering dakwah butuh dengan biaya. Kalau tidak ada biaya, tidak bisa dakwah. Oleh karenanya di antara taufik Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi di awal dakwah Allah gandengkan dengan orang-orang yang kebetulan memiliki harta. Pertama kali istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar, yang menyumbangkan seluruh hartanya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Bakar muncullah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Orang-orang hebat yang juga memiliki harta, yang menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang diberikan ilmu, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu tersebut, baik ilmu yang dianggap sepele maupun ilmu yang besar. Ya, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia tidak mampu, maka dia bantu dari sisi keuangan, materi, agar dakwah bisa berjalan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berkecimpung dalam medan dakwah. Apakah sebagai dai, apakah sebagai donatur, apakah sebagai panitia. Karena mereka juga insya Allah mendapatkan pahala dari tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Lihatlah dengan dakwah yang dilakukan oleh para dai-dai dengan kesabaran mereka di penjuru tanah air, maka sunnah berkembang. Sekolah-sekolah sunnah juga apa? Berkembang. Alhamdulillah. Dimulai dengan apa? Dengan dakwah. Dengan dakwah. Nah, ilmu ini disebut dengan wakaf abstrak. Ya. Dia wakaf ilmu, suatu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya wakaf juga ya. Kebanyakan orang hanya terfokus pada wakaf yang konkret seperti wakaf masjid, wakaf sumur, wakaf harta, tapi ternyata ilmu juga apa? Wakaf. Justru ini wakaf yang sangat besar, maka disebut pertama kali dalam hadis ini 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sebutkan pertama kali. Ya. Justru terkadang dia lebih penting daripada yang lainnya. Justru yang lainnya wakaf-wakaf lainnya sarana untuk penyebaran dakwah, sarana untuk penyebaran dakwah. Maka jangan menyepelekan wakaf ini, wakaf abstrak ini. Jadi kalau punya rezeki bantu dakwah ya. Semua sarana yang bisa untuk dakwah maka dibantu, karena dengan adanya dakwah berjalan maka ilmu tersebar. Orang yang tersesat jadi sadar, orang yang lalai jadi ingat, ya. Makanya Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Dan perkataan siapa yang lebih terbaik dari perkataan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi menyebutkan 2 orang yang hendaknya dicemburui, kata Rasulullah sallallahu ya la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Siapa 2 orang tersebut? Rajulun atahullahul ilm. Pertama, orang yang Allah berikan ilmu, kemudian diajarkan ilmu tersebut, itu dai. Kita hasad kenapa dia berdakwah, pahala dia banyak. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 2 orang penting diperlukan dalam penyebaran Islam, ya. Punya ilmu dan dia dakwakan ilmunya, punya harta kemudian dia
korbankan hartanya untuk dakwah ya. Jadi masalah punya ilmu malas berdakwah, punya duit tapi pelit, itu masalah. Ya. Maka kita berusaha nimbrung, apakah dengan menyebarkan ilmu atau sebagai donatur atau sebagai panitia, yang penting kita masuk dalam rel dakwah, tinggal ikhlaskan niat kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya oleh karenanya kalau di mana di Arab Saudi ya, betapa banyak orang wakaf buku ilmu, mereka cetak buku mereka bagi. Mereka cetak buku mereka apa? Bagi. Karena kalau seorang satu aja baca buku kemudian dapat hidayah, kemudian dia beramal saleh, pahalanya semua ngalir sama dia ya. Tadinya seorang riya terus ikhlas gara-gara baca satu buku, maka pahalanya ngalir semua sama dia ya. Selama itu dia ikhlas 20 tahun, semua pahalanya ngalir sama orang tersebut. Makanya banyak orang di Arab Saudi wakaf buku ilmu, wakaf ya. Sampai sekarang wakaf buku masih berjalan. Buku fikih, buku akidah, buku adab mereka cetak, mereka bagi-bagi. Terutama kepada para dai, kepada siapa yang bisa memanfaatkannya. Yang kedua, ijra'un nahar. Di antara pahala yang bisa mengalir terus menjadi umur kedua bagi seorang yang sudah meninggal dunia adalah mengalirkan sungai. Maksudnya ada sungai, kemudian dia bikin terusan sehingga dibuat kanal, kemudian bisa mengalirlah air sungai tersebut kepada masyarakat. Dia gali, ya, dia sewa orang untuk menggali, untuk membuat terusan, maka ini bermanfaat. Zaman sekarang bisa dengan buat pipa, ya. Pipa, mungkin air di atas gunung dia alirkan sampai ke bawah. Kita kadang-kadang lewat di safar-safar itu ada pipa dari atas, air mengalir terus. Ada yang bikin pipa tersebut sehingga kalau ada musafirin lewat mampir, kadang mandi, kadang cuci pakaian di situ ya. Kita safar di gunung-gunung, ada sebagian tempat yang di situ ada pipa dialirkan air dari sumber mata airnya. Ini di antara bentuk pahala yang terus mengalir ya. Kemudian di antaranya adalah hafrul abar, menggali sumur ya. Apakah sumur yang sumur yang model lama ya, atau sumur bor sekarang dengan menggunakan pipa. Ini semuanya sumur. Intinya mengeluarkan air dari bumi untuk bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan banyak orang yang wakaf seperti ini, wakaf sumur banyak sekali. Dan wakaf sumur tidak begitu mahal, tidak seperti wakaf masjid, masih terlalu mahal. Wakaf sumur orang masih terjangkau. Kan dulu sebagian banyak orang yang suka wakaf sumur ya. Mereka butuh sumur di mana, mereka kirimkan uang karena mereka ingin dapat pahala. Karena Nabi SAW menyebutkan secara spesifik yaitu hafrul abar, yaitu menggali sumur. Kita bayangkan dalam satu hadis yang masyhur tentang seorang wanita pezina yang kemudian dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Ya, bainama baghiyan min baghaya Bani Israil ya. Wa inna kalbun yutifu bi raqiyah idra'atu baghiyun min baghaya Bani Israil. Ada seekor anjing yang kehausan di tepi sumur, kemudian dia muter-muter di sumur karena dia tidak bisa masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba anjing yang kehausan tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israil. Kemudian dia pun kasihan lihat anjing tersebut, fanaza'at muqaha, kemudian dilepas sepatunya atau khufnya, kemudian dia turun di sumur, dia ambil air, fasaqathu, kemudian dia minumkan anjing tersebut, maka Allah ampuni dosa wanita pezina ini gara-gara kebaikan yang dia lakukan terhadap seekor anjing tersebut karena tulusnya dia. Jadi dia hanya ngambil air dari sumur untuk diberikan kepada anjing. Bagaimana kalau yang gali sumur tersebut? Yang gali sumur. Bagaimana lagi yang diberi minum adalah manusia, bukan cuma hewan ya. Maka jangan sepelekan wakaf air bersih ya, wakaf air bersih. Air minum itu luar biasa ya. Oleh karenanya jika seorang memiliki kemampuan untuk bangun sumur ya, cari informasi, kalau kita mau berusaha dapat ya. Ada pondok mana butuh sumur, kasih biaya. Ada kampung mana butuh sumur, kasih biaya. Masih banyak kampung-kampung yang masih kekurangan air bersih, butuh biaya untuk mengadakan sumber air bersih. Kesempatan bagi kita untuk berwakaf ya. Karena Nabi menjelaskan bahwasanya wakaf dengan menyediakan air bersih bagi masyarakat di antara pahala yang mengalir jika seorang sudah meninggal dunia. Yang keempat adalah menanam pohon korma. Ya, ini di zaman Nabi SAW
pohon yang paling bermanfaat pohon korma. Karena hasilnya bisa jadi makanan pokok. Ya, ternyata dia tanam pohon-pohon korma, niatkan bahwasanya hasilnya adalah untuk masyarakat. Siapa yang kelaparan tinggal mengambilnya, siapa yang butuhkan tinggal mengambilnya, dia tanam dengan baik maka hasilnya bisa bertahun-tahun, seluruh hasilnya dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wakaf produktif ya. Kalau kita bisa kiaskan seorang buat usaha, hasilnya dia gunakan untuk wakaf ya. Sekarang berbagai macam orang bisa punya ide mungkin. Seperti saya sering cerita, saya pernah ke Jeddah, di sana saya pergi kantor dakwah. Kantor dakwah di sana dakwahnya berjalan, dai-nya juga sudah dikasih kafalah, ya, dikasih gaji secara khusus, kemudian ada bagian dakwah kepada non muslim ya. Kemudian ada dana juga untuk orang-orang yang mualaf. Dari mana dananya? Ternyata mereka bikin wakaf produktif. Mereka bikin dua usaha, pertama mereka bikin apartemen, yang kedua mereka bikin restoran. Restoran itu dan apartemen tersebut milik kantor dakwah tersebut. Sehingga semua hasil dari apartemen tersebut untuk dakwah. Dan semua hasil dari restoran tersebut untuk apa? Untuk dakwah. Sehingga Rasulullah memberi contoh pohon, itu contoh sederhana. Pohon yang mudah ditanam, hasilnya dibagi-bagi. Ya. Nah, kalau zaman sekarang orang bisa lebih kreatif. Ya. Yang penting intinya dia bikin suatu usaha yang dia niatkan 100% untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia urusin baik. Dia punya usaha sendiri ada. Dan dia fokus untuk usaha juga. Sebagaimana dia fokus usaha untuk dunianya, hendaknya dia juga fokus untuk usaha untuk apa? Akhiratnya. Bahkan kalau perlu yang untuk akhirat lebih fokus karena ini untuk kehidupan abadinya. Ya. Maksud saya kalau dia serius jangan sekedar asal-asalan dia bikin wakaf untuk kehidupan. Dia bikin usaha untuk dunianya kemudian akhiratnya dia asal-asalan. Enggak, yang untuk akhirat juga dia harus lebih apa? Lebih serius ya. Dan itu dilakukan oleh banyak orang sekarang namanya wakaf produktif ya. Ide banyak bisa dilakukan yang penting punya hasilnya untuk di jalan Allah ya, terserah untuk dakwah kayak untuk fakir miskin, untuk anak yatim boleh ya. Yang kelima, bangun apa masjid ya. Bangun masjid tentunya tidak harus sendirian bangun masjid ya. Kalau seorang mampu untuk monopoli pahala silakan. Monopoli pahala. Sebagian orang kalau bangun masjid dia bilang saya sendiri, saya enggak mau orang lain ya. Saya ingin apa? Sendiri ya. Karena Rasulullah mengatakan man bana lillahi masjid, dan siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu bihi baitan fil jannah, Allah akan bangun baginya surga, rumah di istana di surga ya. Maka dia bilang saya pengin sendiri, enggak ada yang ganggu-ganggu. Sebagian orang seperti itu monopoli kalau pengin bangun masjid. Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan meskipun cuma sekedar, artinya kalau tidak mampu bangun masjid secara total, enggak apa-apa, ada saham dalam bangun masjid tersebut meskipun semeter, meskipun 2 meter, meskipun sedikit. Kalau bisa bangun sendiri terbaik, kalau enggak bisa enggak ada masalah. Urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nunggu orang untuk bangun masjid sendirian terkadang susah. Dan kita partisipasi, ada bangun masjid, kita bangun ya. Kita ada sumbangsi untuk bangun masjid. Makanya di antara cerita menarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, kemudian ontanya menderam di satu tempat, Allah pilihkan tempat tersebut untuk bangun Masjid Nabawi. Maka disebutkan tempat lokasi itu milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Maka mereka ingin menghadiahkan lokasi tersebut buat Nabi agar Nabi bangun masjid. Anak yatim ingin kasih hadiah buat Nabi agar Nabi bangun masjid. Tapi Nabi tidak mau, Nabi ingin beli. Nabi beli. Kenapa Nabi beli? Karena Nabi tahu itu bakalan jadi pahala apa? Jariyah. Nabi beli. Akhirnya Nabi beli. Berarti pahala Nabi luar biasa, jutaan orang sholat di Masjid Nabawi ya. Ya. Maka kalau ada kesempatan kita punya rezeki dan kita dengar ada masjid ingin dibangun, kita pelajari lokasinya strategis, orang membutuhkan, maka kita harusnya paling depan kalau memang kita punya rezeki. Kalau kita enggak punya, suami kita suruh apa? Kita provokasi suami kita sampai dia bangun masjid. Ya. Kalau suami kita bangun masjid, kita juga dapat pahala. Pahala apa Ustaz? Pahala provokasi? Bukan, pahala bangun masjid juga. Pahala bangun masjid juga. Karena dia bangun masjid karena provokasi kita. Allah, fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Allah berikan kepada yang bangun, Allah berikan juga kepada yang menganjurkan. Tapi yang keenam, mewariskan mushaf ya, mewariskan mushaf ya. Sekarang alhamdulillah banyak orang juga yang wakaf mushaf ya. Ada juga yang wakaf mushaf elektronik ya, seperti sekarang program-program mushaf ya. Al-Quran, ada tadaburnya, macam-macam juga
Ini wakaf, ini juga pahala. Setiap banyak orang yang baca maka dapat apa? Dapat pahala ya. Dapat pahala ya. Kemarin ada programmer saya telepon, dia bikin program aplikasi-aplikasi. Dia bilang, Ustadz ada yang nawarkan minta mau bantu dengan materi. Gimana Ustadz? Saya bilang sama dia, bilang aja belum perlu. Belum apa. Dia udah niat baik, bilang aja belum perlu ya. Maksud saya biar pahala dia lebih apa? Lebih sempurna. Karena memang tidak begitu perlu ya. Kalau masih cuma sedikit-sedikit masih bisa di. Kalau suatu saat memang butuh dana besar untuk pengembangan aplikasi ya mungkin. Tapi selama masih bisa dijalankan, jalankan sendiri alhamdulillah. Biar pahala lebih apa? Sempurna. Kadang kalau menerima donasi bisa mengurangi niat, bisa mengurangi apa? Pahala. Tapi intinya saya bilang jawab sama dia belum perlu, jangan ditolak, bilang aja belum perlu. Ambil nomornya suatu saat kita butuh dia untuk bisa membantu aplikasimu maka silakan ya. Tapi intinya sekarang wakaf mushaf banyak ya. Bisa kita lakukan, masih banyak pondok-pondok butuh Al-Qur'an ya. Masjid-masjid butuh Al-Qur'an ya. Kita belikan Quran kemudian kita niatkan karena Allah untuk dibaca oleh mereka. Yang ketujuh, ini yang poin paling penting buat ibu-ibu, mentarbiyah anak-anak. Agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan ini butuh perjuangan, terutama di zaman sekarang ini ya. Mendidik anak untuk menjadi anak soleh tidak mudah. Tapi pahalanya, efeknya luar biasa. Ya. Ibu masih hidup aja, kalau dia beramal soleh, akibat tarbiyah ibu-ibu, maka pahalanya ngalir sama ibu-ibu. Taib. Apakah seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak mengalir kepada orang tuanya? Jawabannya tidak semua. Tetapi seluruh amal soleh yang merupakan dampak dari didikan orang tuanya itu yang mengalir kepada orang tuanya. Semua saya ulangi, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak dan amal soleh tersebut merupakan dampak dari didikan orang tuanya, itulah yang mengalir kepada orang tuanya. Misalnya orang tuanya yang manggil guru ngaji, memang bukan dia ngajar langsung, tapi dia manggil guru ngaji. Dia ngajak ke pengajian suruh anaknya dengar. Bukan dia langsung ini ustaz, tapi dia ngajak ke pengajian. Dia ngajak anak untuk murojaah. Sehingga akibat didikan-didikan yang berkesinambungan tersebut, akhirnya sang anak menjadi anak soleh, maka seluruh amalan anak soleh tersebut ngalir kepada sang ibu. Maka berusaha kita punya sumbangsi dalam pendidikan anak kita. Dan kita perlu perjuangan dalam mendidik anak ya. Perlu kesabaran, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka, dengar curhatan mereka ya. Jangan sampai anak jauh dari kita. Anak sudah jauh dari kita secara psikologi itu bahaya. Apalagi zaman karena harus dekat. Dia pingin ditelepon orang tuanya, pingin dikunjung orang tuanya. Kalau anak seperti itu berarti dia masih dekat. Ini masih mudah kita didik, masih bisa kita omongin, dia masih mau dengar. Tapi kalau udah jauh, ya dia enggak peduli ayahnya telepon, ibunya telepon, dia enggak peduli. Ya. Ada kawan satu, ini kisah nyata ya, maksudnya saya punya kawan. Anak dia sekolah di pondok dan anak itu minta dia telepon. Saya lupa sehari sekali atau sehari 2 kali. Pertama kata kawan saya curiga Ustaz. Saya pikir ini cuma alasan aja supaya apa. Ternyata dia minta ditelepon tiap hari. Ya. Akhirnya ketika saya tidak telepon, ternyata dia terganggu. Ternyata dia benar-benar butuh perhatian setiap apa? Dia bukan alasan untuk main-main. Memang dia senang dengar telepon orang tuanya, ayahnya setiap hari. Sehingga akhirnya teman saya sampai sekarang terus ada jadwal telepon anaknya tiap hari. Dan itu mempengaruhi prestasi dia ternyata. Artinya kita nggak tahu anak-anak dipikir cari alasan aja. Kata kawan saya juga mikirnya gitu, ini cari alasan aja. Biar apa keluar atau apa. Ternyata benar anaknya butuh perhatian. Ya. Kita juga kecil juga kan butuh perhatian. Jangan kita gitu aja. Jangan kita sepelekan ketika sang anak butuh perhatian. Kita kasih perhatian dan terus berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan anak kita menjadi anak soleh. Karena kalau anak kita soleh, kita yang beruntung. Saya sering sampaikan, bayang kalau kita punya anak 3 misalnya, kemudian semuanya soleh dan soleha. Setelah kita masih hidup, mereka beramal soleh 20 tahun bersamaan dengan kita masih hidup, amalannya ngalir semua sama kita 20 tahun, dapat bonus apa? Bonus pahala. Kita sudah meninggal, mereka masih hidup 40 tahun lagi, dapat lagi 40 tahun ngalir sama kita. Kalau 3 orang, 40 kali 3 berapa tahun? 120 tahun. Tidak usah tunggu kita mati, kita masih hidup saja, amal soleh mereka ngalir sama kita. Kita masih hidup. Kalau kita meninggal, jadi umur kedua bagi kita. 3 orang anak soleh,
masih hidup 50 tahun setelah kita, kali aja 50 kali 3 berapa? 150 tahun. Gimana kalau anaknya 20 coba? Gimana kalau 20 anaknya? 20 kali berapa? 50. Berapa tahun? 1000 tahun bonus. Enggak usah macam-macam deh. Pokoknya itu. Seandainya ada yang punya 20, bayangkan ya. Karena ada kawan sebenarnya anak berapa? 24. Masya Allah. Saya ketemu kawan anak berapa? 24. Allahu Akbar. Banyak sekali anaknya 24 orang. Ya. Saya ketemu kawan ada anaknya 21. Kalau nggak salah 21. Itu baru laki-laki katanya. Belum 21 baru laki-lakinya saja. Gimana perempuannya? Tapi intinya ini yang benar-benar peran seorang ibu untuk mendapatkan umur kedua yang langsung adalah mendidik apa? Mendidik anak. Mendidik anak. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain tadi, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Percuma kita didik anak, kita fokus duniawi saja. Ini harus jago bahasa Inggris, harus jago ini, harus jago matematika. Duniawi aja kita fokuskan. Akhirat tidak kita perhatikan. Tapi anak itu kalau jadi orang terkenal, jadi profesor, jadi kaya raya, tapi enggak pernah doain kita, rugi atau tidak? Rugi. Percuma dia kaya raya enggak pernah doain kita. Seandainya kita didik anak kita, ternyata anak kita bahlul, enggak ngerti-ngerti. Kemudian sekolah enggak naik-naik kelas, tapi dia soleh, rajin salat. Itu yang beruntung bagi kita. Dalam kebahlulannya dia doa tulus, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Iya benar. Daripada anak pinter profesor tapi sombong, angkuh nggak pernah doain orang tua, dia saja sholat aja malas-malas, gimana doain kita? Apalagi kalau anak kita ternyata cerdas dan soleh, itu yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya pun Allah takdirkan tidak cerdas, tapi dia rajin soleh, rajin ibadah soleh, itu yang kita inginkan. Yang penting dia soleh. Namun kebanyakan ibu-ibu fokusnya mendidik apa? Dunia. Bukti fokus mendidik dunia, kalau terlambat sekolah diomelin anak tersebut. Tapi kalau terlambat sholat subuh enggak apa-apa. Bahkan anaknya bilang sudah azan, sudah masih tidur enggak apa-apa. Supaya nanti pas sekolah tidak ngantuk, tidur lagi nak. Jadi anaknya suruh tidur, terlambat sholat subuh demi apa? Dunia. Masih bagaimana begini? Jadi ini yang langsung peran seorang ibu untuk mendapatkan apa? Umur kedua adalah mendidik anak, butuh kesabaran. Sabar ibu-ibu, sabar ya. Kalau anak kebetulan belum lurus, masih nakal, sarana dakwah ya. Dia berhasil baik atau tidak, kita terus dapat apa? Dapat pahala. Apalagi kemudian dia baik ya, meskipun perlahan-lahan semuanya jadi pahala jariah bagi kita. Baik. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan tadi berjaga di daerah perbatasan. Ya. Saya katakan tadi ini terkadang lebih sulit daripada jihad. Kalau jihad di medan pertempuran musuh kelihatan. Seorang tahu musuhnya di mana dan dia persiapan dan dia bisa melawan. Ya, entah dia menang atau dia mati, dia bisa melawan. Tapi kalau daerah perbatasan terkadang tidak tahu. Dia lagi berjaga tahu-tahu di panah. Musuh datang dari arah mana dia tidak ngerti. Makanya pahalanya sangat besar. Orang yang berjaga daerah perbatasan. Kalau dia meninggal, pahala dia terus mengalir. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 9 ya. Iya, yang 9 ya. Yang ke 9 adalah bangunkan rumah untuk ibnu sabil, untuk orang yang musafir ya. Maka para ulama menyebutkan semisal dengan ini, misalnya membangun rumah untuk anak yatim. Wakaf rumah untuk anak yatim. Misalnya juga wakaf rumah untuk menuntut ilmu, ya. Dia bikin bangun rumah, siapa yang menuntut ilmu silakan tidur di situ. Bikin asrama untuk para penuntut ilmu dan banyak kita tahu kawan-kawan yang bangun rumah asrama-asrama di pondok, ya. Sehingga setiap orang belajar di pondok tersebut tidur di asrama yang dia bangunkan, maka ini pahala terus mengalir, ya. Pahala jariah. Atau seperti saya tahu kawan saya ada bangun rumah untuk para janda. Ya. Para janda banyak, tidak semua janda berduit. Ya. Banyak janda juga yang miskin. Ya. Sehingga kemudian tinggal di rumah tersebut. Saya pernah lewat, masya Allah banyak sekali janda. Ya. Janda banyak sekali. Ya. Tapi saya tidak catat namanya ya, cuma lewat aja. Kasihan ya, maksudnya perhatian sama mereka, buat rumah untuk aramil para janda, pahalanya besar ya. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i
armal wal miskin kal mujahid fi sabilillah, yang berusaha untuk membantu janda dan anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya artinya rumah-rumah wakaf dia bangun untuk orang-orang susah, apakah buat anak yatim, buat para janda, buat para penuntut ilmu, buat musafir yang numpang lewat, dia bangunkan ya. Maka kalau dia sudah meninggal pahala terus mengalir ya. Yang tadi yang keberapa? 10. Kurang satu apa lagi? Apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah maksudnya wakaf. Sedekah jariah maksudnya apa? Wakaf ya. Tadi sudah kita singgung di antara sebagiannya ya. Ya, dan perincian tadi, mushaf itu adalah wakaf, bangun masjid juga wakaf, ya, bangun rumah tadi juga apa? Wakaf, dan apapun bentuk wakaf itu disebut sedekah jariah. Oleh karenanya para sahabat dahulu kalau mereka punya harta, mereka wakaf. Dan yang menakjubkan, mereka wakafkan harta yang paling mereka cintai. Mereka cari mana harta yang paling mereka cintai, itu yang mereka apa? Wakafkan. Kalau kita baca asar-asar dalil-dalil tentang para sahabat, mereka mengerti tentang kehidupan berikutnya. Sehingga ketika mereka wakaf bukan harta sembarang, mereka pilih harta yang terbaik yang mereka cintai, mereka apa? Wakafkan. Mereka wakaf. Di antaranya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mewakafkan alat perangnya. Alat perangnya. Itu namanya mujahid seperti Khalid. Apa yang dia perhatikan? Yang perhatikan alat perang, itu yang paling dia cintai. Itu yang paling dia cintai. Makanya disebut malam yang paling saya cintai adalah malam ketika besoknya bertempur, malamnya saya tidur, kemudian ada hujan, kemudian besoknya saya sangat, itu malam yang paling saya cintai. Karena besok ada jihad fisabilillah. Hanya dia wakafkan alat-alat perangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan bagian di Khaybar dan itu harta yang paling dia cintai, itu yang dia wakafkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kalau kita punya kesempatan bisa punya wakaf ya. Kalau kita enggak bisa maka suami kita provokasi untuk bisa wakaf ya. Mas, rumah udah punya, mobil udah punya, anak udah punya, istri sudah punya, apalagi? Apalagi? Udah wakaf di akhirat. Wakaf untuk apa? Akhirat. Apalagi? Mau cari mobil banyak-banyak juga tidak signifikan. Punya mobil 1, 2, mobil 10 sama aja, hidup tidak terlalu beda jauh, paham? Punya rumah 10 dengan punya rumah 1 enggak terlalu beda jauh, paham? Terus punya rumah 10 lebih bahagia enggak juga, biasa-biasa aja, tidur juga tidur. Maksudnya ada perubahan tapi tidak signifikan ya. Kalau tidak signifikan ya udah fokus aja buat apa? Akhirat. Signifikan itu kalau enggak punya mobil terus punya mobil, itu signifikan, paham? Tadi dia cuma kontrak terus beli, itu signifikan. Tapi udah punya rumah tambah rumah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Punya mobil tambah mobil 10, 20, ya sama-sama aja, dipakai cuma 1. Enggak mungkin pakai 20 sekalian. Ya. Mau kaya juga makannya juga tidak signifikan, malah semakin kaya makan semakin sehat, semakin rebus-rebusan, enggak ada gorengan. Semakin susah makannya. Yang miskin makan gorengan-gorengan tahu-tahu mati masuk surga. Yang kaya makan setengah mati. Malah duit banyak semakin susah apa? Makan. Semakin banyak duit semakin susah tidur. Yang miskin capek tidur di atas, enggak pakai kasur, tidur ngorok. Saya suatu hari ini cerita nyata ya. Jadi saya diantar sama seorang kawan, supir ya. Suatu pengajian. Terus saya tidak bawa HP waktu itu, kalau saya tidak bawa dan saya juga tidak hafal HP dia. Setelah pengajian ternyata dia tidur di mobil. Ini baru-baru terjadi. Dia tidur di mobil. Akhirnya bingung panitia, mana supirnya ini? Bukan supir saya yang sekarang, bukan yang lain. Nanti ibu-ibu salah ngerti. Ini ada supir yang lain ini ya. Kemudian akhirnya dicari-cari nggak dapat. Akhirnya panitia pakai mic. Bapak Fulan, supirnya Ustadz Firanda, jemput Ustadz. Dia nggak bangun-bangun tidur. Subhanallah. Akhirnya ketemu, mobil lagi tidur dia. Ustadz sudah selesai, langsung dia jemput. Ketika habis jemput, dia bilang, Ustadz, subhanallah, saya aja punya utang bisa tidur Ustadz. Gimana kalau nggak punya utang? Maksudnya, terkadang orang miskin ada utang bisa tidur, orang kaya duit banyak malah susah tidur ya. Mikir sana. Maksud saya kalau ibu udah punya duit, sudah nyaman hidup, jangan bikin terlalu nyaman lagi, sudah. Mau bagaimana lagi tidak signifikan beneran. Ya udah yang punya uang kasih yang lain. Kasih yang lain, mau sedekah jariah, mau wakaf ya. Mau sampai gimana lagi, mau kaya seperti apa lagi? Ya begitu-begitu aja maksudnya, tidak terlalu apa? Signifikan. Taib, ini
poin-poin 10 poin hendaknya kita perhatikan. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka kita berusaha memotivasi orang. Kalau kita tidak mampu melakukannya, kita berusaha motivasi apa? Orang. Bisa suami kita motivasi, bisa kawan kita motivasi. Kita tahu ada orang kaya raya, kita bilang ini ada orang butuh masjid, bantu yang kita datangi dia sebagai perantara. Kalau dia keluarkan uang untuk bangun masjid, kita juga dapat pahala. Cuma modal cuap-cuap doang. Yang modal duit dia. Tapi pahala bareng. Pahala apa? Bareng. Oleh karenanya ada orang butuh sumur, kita kasih tahu ini. Kita tahu ada kawan kita orang kaya, ini ada orang butuh sumur buat ini. Kita kasih motivasi sampai keluar duit, kita juga dapat pahala ya. Kita juga dapat pahala. Dengan demikian, meskipun sudah meninggal dunia, umur kita masih berjalan ya. Satu lagi terakhir yang saya sampaikan sebagai penutup. Di antara cara kita mengoptimalkan umur kita yang sekarang, saya sudah sering sampaikan hal ini. Tapi saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau mumpung masih sehat, masih kuat, hendaknya rajin beramal soleh. Karena ketika datang uzur, kita nggak bisa melakukan amal soleh, tetap dicatat amal soleh kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat terus amalnya mengalir yang biasa dilakukan ketika sedang sehat dan ketika sedang mukim. Maka kalau kita sedang sehat, jangan lupa baca Quran tiap hari, ada target. Jangan lupa sholat malam. Jangan lupa kalau kita lagi ada duit kita sedekah. Ya. Nanti kalau ada uzur, ternyata kita lagi nggak punya duit, kita tidak kaya seperti dulu, pahala kita ngalir terus yang biasanya kita lakukan. Karena Allah tahu kalau kita kaya kita bakalan sedekah karena kebiasaan kita seperti itu. Kalau kita lagi sehat jangan lupa sholat malam, sholat duha, baca Al-Quran. Ketika kita sakit tidak bisa sholat malam sudah susah, sholat duha juga berat ya. Maka Allah tetap catat amalan kita meskipun ya kita tidak beramal. Karena Allah tahu jika seorang hamba ini ketika sehat dia selalu beramal soleh. Bayangkan seorang biasanya sholat malam, biasanya puasa sunnah. Kemudian dia bersafar 7 tahun misalnya. Kesana kemari. Dan selama safar dia tidak pernah sholat malam, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah. Maka selama 7 tahun tersebut tetap dicatat apa? Pahalanya. Kenapa? Karena kebiasaan dia ketika tidak sedang safar, dia sholat malam dan puasa sunnah. Maka ibu-ibu yang masih sehat, ya, maka banyak beramal soleh. Nanti ibu sakit, udah tua, apalagi sekarang sudah banyak yang udah tua ya, sudah nggak bisa lagi, pahala terus apa? Mengalir. Yang punya duit, jangan lupa sedekah sini, rutin sedekah. Sambung silaturahmi, orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk ponakan, untuk cucu, kasih. Tetangga jangan lupa, biasa. Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Suatu saat enggak punya uang, tetap jalan terus. Optimal. Jadi kita enggak beramal, umur kita tetap seakan-akan sedang beramal saleh. Ini salah satu cara agar pahala kita semakin banyak. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa mengoptimalkan umur kedua kita sehingga kita meraih pahala terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.